Pak Edi, Udah. boleh langsung saya mulai? Baik, teman-teman, hari ini saya akan melakukan peer teaching dengan materi mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel. Baik, kita akan mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam anak-anak. Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi, Pagi, Bu. Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana nih kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Alhamdulillah, sehat, Bu. Sehat, Bu. Ya, karena kita sedang dalam masa pancaroba, kita harus menjaga kesehatan ya anak-anak. Jangan jajan sembarangan ya, supaya kesehatan kita lebih terjaga. Hari ini Ibu akan mengabsensi terlebih dahulu. Ibu panggil satu persatu saja ya, baik Ana, Saya, Bu. Kiki, Hadir, Ibu. Tia, Saya, Bu. Tia tidak fokus ya. Lanjut ya, Nur Wahidah. Waduh, Nur Wahidah nih suaranya kecil sekali ya, sangat lembut suaranya. Aulia. Saya, Bu. Saya, Bu. Hadir, Bu. Oke, ini anak yang paling semangat nih kalau misalkan belajar di kelas. Reni, Hadir, Bu. Debbie, Dia nggak dengar tuh, Bu. Dia nggak fokus. Debbie tidak fokus ya. dipanggil. Debbie, ayo fokus terlebih dahulu ya. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Bu, suaranya udah kedengeran belum? Sudah terdengar. Tami, Saya Ibu. Tami hari ini semangat sekali ya. Enggak Bu, biasa aja. Baik, Winda. Hadir Ibu. Tampaknya kurang satu siswa ya. Riza kemana nih Riza? Riza nggak masuk, Bu. Tidak masuk, Bu. Riza lagi izin, Bu. Izin, oke. Sudah izin ke wali kelasnya ya? Iya, Bu. Sudah, Bu. Baik, untuk memulai pembelajaran, saya akan minta bantuan ketua kelas untuk memimpin doa ya. Baik, silakan Winda, tolong dibantu untuk memimpin doa. Baik, Bu. Saya akan pimpin ya, Bu. Baik, Silakan, teman-teman. Winda. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Winda. Selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Kristiana, Bu, bukan Winda. Oh, jadi tadi yang membantu pimpin doa Ana ya? Oke, Iya, Bu. baiklah. Baik, terima kasih Ana ya. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, saya akan minta bantuan pada Rutia untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Baik teman-teman, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme pada diri kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, Tumpah darahku. Di sana aku berdiri jadi panggil Ibuku. Selesai, Bu. Baik, terima kasih ya Rutia Sama-sama, Bu. sudah membantu Ibu untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ada game nih supaya kalian bisa lebih fokus dalam pembelajaran. Gamenya itu namanya sambung kata. Tapi kata yang disambung itu adalah dua huruf di belakangnya. Contohnya, misalnya Ibu bilang roti. Nah,
Dua huruf di belakangnya apa, anak-anak? Tikus, Bu. Tikus, Bu. Nah, bisa disambung ke Tikus. tikus ya, atau tidur ya. Sudah mengerti ya permainannya ya? Ya, Mengerti, Bu. Ibu. Ya, Bu. Ngerti, Bu. Sekarang Ibu akan mulai dari Kiki. Oke, Kiki. Tolong disambung kata-kata yang Ibu sampaikan ya. Oke, Kipas. Bu. Kipas. Pasti. Oke, silakan. Selanjutnya Rupiah. Timur. Oke, lanjut Nur Wahida. Uranus. Uranus. Oke, boleh. Aulia. Nusa. Nusa boleh. Tami. Saya. Saya. Sasa. Sasa. Micin ya? Oke, Iya. dilanjut Debbie. Salah lagi dong. Wah, sepertinya Debbie belum fokus nih. Kita lanjut ke Ana. Tadi Sasa ya, Bu? Ya, Oke, sayang. sayang. Oke, Reni. Dedi putus-putus. Dedi Angkot. sudah nggak jelas. Ngantuk. Oke. Ngantuk ya yang terakhir. Winda, coba. Tukang, Bu. Tukang boleh. Debbie. Kang ya belakangnya. Suaranya putus-putus ya, baik. Tapi sudah rata-rata sudah fokus pada pembelajaran, jadi kita bisa lanjutkan saja ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini, setelah kita mempelajari, KD mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel, kalian diharapkan dapat lebih selektif dalam menerima maupun menyampaikan informasi kembali agar tidak terjadi isu yang berlebihan begitu. Selanjutnya Ibu akan share screen. Mohon kalian fokus terlebih dahulu ya. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Ibu. Ya. Baik, di sini informasinya apa? Boleh dibaca bersama. Mengevaluasi dan menyusun informasi berupa fakta dan opini dalam artikel. Baik, jadi di sini yang mau kita pelajari mengevaluasi dan menyusun informasi berupa fakta dan opini dalam artikel. Tapi kita harus belajar terlebih dahulu nih dasarnya. Berarti yang menjadi pembangunnya di sini adalah fakta dan opini ya. Saya minta bantuan pada Ana. Ana boleh dibaca yang A, Ana? Baik, Bu. Mengevaluasi informasi dalam sebuah artikel. Teks artikel tergolong teks opini karena ditulis berdasarkan sudut pandang penulis. Bedanya, pada teks editorial, penulis mengatasnamakan redaksi surat kabar. Sedangkan pada artikel atas nama pribadi, sehingga nama penulisnya dicantumkan di bawah judul. Baik, terima kasih Ana. Kalian masih ingat ya di bab sebelumnya kita mempelajari tentang teks editorial. Nah, di sini dijelaskan perbedaannya. Teks editorial mengatasnamakan redaksi surat kabarnya, misalnya ditulis oleh koran Kompas atau misalnya koran lainnya gitu. Sedangkan kalau di artikel yang ditulis adalah nama penulisnya, sehingga nama penulis biasanya dicantumkan di bawah judul. Kita lanjut terlebih dahulu ya. Baik, saya minta bantuan sama Kiki deh. Boleh Kiki ya, tolong dibacakan slide selanjutnya ini. Baik, Ibu. 1. Fakta. Fakta adalah pernyataan yang menunjukkan keadaan yang sesuai dengan kenyataan atau benar-benar ada.
Fakta juga bisa berupa peristiwa yang sudah terjadi. Contoh, Insinyur Joko Widodo adalah Presiden RI Indonesia sejak tahun 2014. Yang kedua, tsunami di Aceh terjadi pada tahun 2004. Yang ketiga, Blackpink adalah salah satu girl band dari Korea Selatan. Yang keempat, Kimi no Nawa merupakan salah satu judul film animasi garapan Makoto Shinkai. Baik, terima kasih Kiki. Nah, dari kalimat-kalimat yang sudah dicontohkan tadi, kita bisa lihat ya bahwa hal-hal yang terdapat dalam contoh ini memang adalah bentuk fakta. Karena memang benar ya, Insinyur Joko Widodo ini kan sudah 2 periode ya, jadi memang sudah menjadi Presiden Republik Indonesia sejak 2014. Kemudian tsunami di Aceh memang benar ya terjadi pada tahun 2004 di bulan Desember. Nah, kemudian yang selanjutnya contohnya Blackpink adalah salah satu girl band dari Korea Selatan. Ibu mau tanya, di sini ada yang nggak tahu Blackpink? Aku nggak tahu, Bu. Saya nggak tahu, Bu. Saya taunya BTS, Bu. Nggak tahu, Ibu. Oke. Saya tahu, Bu. Blackpink in your area. Oke, itu lagunya ya. Nah, itu dia. Makanya di sini hampir semuanya tahu ya bahwa Blackpink adalah salah satu girl band dari Korea Selatan. Atau misalnya tadi yang taunya BTS gitu. Boleh nih kita ganti. BTS adalah salah satu boy band dari Korea Selatan. Dan itu adalah fakta. Karena mereka memang dari Korea Selatan gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada Kimi no Nawa, merupakan salah satu judul film animasi garapan Makoto Shinkai. Mungkin kalian juga bisa browsing bahwa memang sutradara dari anime Kimi no Nawa adalah Makoto Shinkai gitu. Kita lanjut dulu ya ke slide berikutnya anak-anak. Selanjutnya saya minta bantuan Aulia deh, boleh. Opininya dibantu Aulia. Baiklah, ya Bu, opini adalah pernyataan yang mengandung penilaian atau pendapat seseorang atau kelompok. Pernyataan tersebut bersifat relatif karena tidak berlaku sama untuk semua orang. Contohnya, anggota girl band Twist yang paling cantik adalah Zuyu. Terus Tenki no Ko merupakan film terbaik karya Makoto Shinkai. Yang ketiga, Indonesia merupakan negara terbaik untuk berlibur. Yang keempat, remaja Jakarta Selatan atau biasa disingkat Jaksel sangat suka minum kopi kekinian. Sudah, Bu. Terima kasih Aulia. Nah, kita bisa lihat ya bahwa di sini bentuknya adalah pendapat. Nih, mungkin yang suka K-pop nih, kalau anak-anak zaman now biasanya suka K-pop. Pasti pada tahu kalau misalkan Twice itu anggotanya ada berapa, misalkan 9 ya setahu ibu. Nah, belum tentu menurut Aulia, Zoyu ini paling cantik, bisa aja anggota lain yang cantik gitu. Nah, kemudian yang tadi ya, misalnya Makoto Shinkai ini, kan filmnya ada lebih dari satu, yang satu saya sebutkan ya di slide sebelumnya. Nah, Tenkinoko ini kalau menurut saya adalah film terbaik, tapi menurut orang lain bisa saja Kimi no Nawa yang terbaik begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya, Indonesia merupakan negara terbaik untuk berlibur. Bisa saja orang lain menganggap negara lain yang lebih baik untuk berlibur. Misalnya, menurut Aulia bisa saja, Bu, saya lebih suka berlibur di Swiss, Bu, dingin gitu. Nah, yang selanjutnya ada remaja Jaksel, katanya sangat suka minum kopi kekinian. Padahal belum tentu, bisa aja remaja Jaksel ternyata menurut Kiki atau menurut Nurwahida atau menurut Reni lebih suka minum jus, ya kan pengen hidup vegan gitu. Oke. Nah, ini merupakan contoh kalimat opini ya anak-anak. Baik, selanjutnya Ibu stop share terlebih dahulu. Nah, sampai di sini sudah bisa membedakan belum anak-anak opini dan fakta? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah agak Sudah. mengerti, Bu. Sudah sedikit Sudah ngerti, mengerti. Baik. Berarti kalau misalkan Ibu minta kalian memberikan masing-masing satu contoh untuk kalimat opini dan fakta, bisa ya? Bisa, Ibu. Sudah, Ibu. Bisa ya. Oke, Bisa, Bu. saya akan tunjuk beberapa orang nih ya buat memberikan contoh masing-masing satu kalimat ya. Satu kalimat opini dan satu Saya. kalimat fakta.
Baik, saya mau yang masih ngantuk-ngantuk nih. Winda deh, boleh. Oke, Ibu. Tapi kalau salah nggak apa-apa ya, Bu ya. Boleh. Kan kita sama-sama belajar ya. Ya, silakan Winda. Kalimat makanan yang berasal dari bahan kedelai. Untuk opininya, tempe akan lebih nikmat apabila disajikan secara hangat. Betul nggak sih, Bu? Wah, keren sekali. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu untuk Winda. Ternyata Winda sudah pandai membedakan opini dan fakta. Ibu minta satu lagi ya, biar Ibu lebih yakin gitu bahwa kalian sudah paham. Ibu minta tolong sama Tia deh, boleh. Ya, Bu. Opini dan fakta ya, Bu. Iya, Tia, silakan. Opininya adalah es krim itu sangat enak jika masih dingin. Kalau Oke. eh, faktanya saya masuk sekolah pukul 12.30. Baik, jadi mungkin memang sekolahnya Rutia masuknya pukul 12.30. Jadi itu adalah fakta yang terjadi dalam kehidupan Rutia gitu. Baik, kita akan lanjut. Kalian akan Ibu bagi dalam beberapa kelompok untuk pengerjaan LKPD ya. Namun Ibu akan jelaskan terlebih dahulu LKPD-nya. Ibu akan share screen terlebih dahulu ya. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah ya. Nah, adalah LKPD Bahasa Indonesia untuk mengevaluasi informasi dari artikel. Jadi setelah kalian tadi sudah bisa membedakan yang mana fakta, yang mana opini, kalian akan mengerjakan LKPD Bahasa Indonesia. Ya, di sini ada petunjuk penggunaan LKPD-nya, nanti kalian bisa baca. Nanti Ibu akan kirim ke WA grup kalian ya, WA grup kelas kalian. Nah, selanjutnya di sini ada teks ya, teks artikel yang harus kalian baca secara berkelompok. Kemudian di sini ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, yang di sini ada argumentasi penulis, kemudian di sini ada argumentasi berdasarkan fakta dan data. Nah, di argumentasi berdasarkan fakta dan data ini bisa saja bentuknya juga opini, tapi yang sudah disampaikan oleh orang lain gitu, yang ada di dalam teks, nanti kalian bisa baca teksnya. Sampai sini anak-anak paham? Paham, Ibu. Paham, Bu. Baik, Ibu akan stop share untuk segera membagi kalian dalam breakout room ya. Baik, Ibu. Baik, Bu. Baik, Ibu akan membagi kalian dalam 2 kelompok saja. Silakan kalian bekerja sama dengan baik di kelompok tersebut ya. Oke, silakan kalian bisa bergabung ya anak-anak.
Baik, anak-anak sudah selesai dalam pengerjaan LKPD-nya? Sudah, Ibu. Sudah, Sudah Ibu. ya. Nah, sekarang kita akan melakukan presentasi kelompok. Jadi saya akan bertanya pada perwakilan kelompok tentang apa saja yang sudah didapatkan dari pertanyaan yang Ibu sampaikan di LKPD. Kelompok 1, Ibu minta Aulia untuk Saya. membacakan yang Ya, Bu. argumentasi penulis ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Saya langsung nih, Bu. Ya, silakan Aulia. Nih, teman-teman, baiklah, saya dan Kiki dia mempresentasikan hasil kelompok 1, yaitu yang pertama, pola pendidikan daring diduga menyebabkan penerapan pengetahuan oleh siswa menurun. Kedua, tidak mengherankan bila banyak orang tua mengeluh karena mengalami kesulitan berperan sebagai guru di rumah. Yang ketiga, kompetensi belajar siswa dianggap menurun dan dikhawatirkan siswa akan mengalami kesulitan mengikuti pelajaran sesuai kurikulum setelah pandemi COVID-19 usai. Yang keempat, untuk seorang siswa diperlukan pengetahuan keterampilan atau seperti dengan tool knowledge agar bisa secara mandiri mencari dan memperoleh pengetahuan baru. Yang kelima, Baik, stop Aulia. Terima Sudah, kasih Bu. Aulia ya. Kita langsung lanjut ke Bu. kelompok 2. Kelompok 2, silakan Ana boleh dibantu argumentasi berdasarkan fakta dan data. Oke, Bu. Baik, teman-teman. Hasil dari diskusi kelompok saya mengenai argumentasi berdasarkan fakta dan data. Yang pertama, akibat dari pandemi COVID-19, pendidikan serentak secara nasional dilakukan dengan cara daring dan dihindari pola pendidikan tatap muka atau luring. Yang kedua, tumpuan sistem pendidikan beralih ke rumah dengan orang tua yang mengawasi berlangsungnya pendidikan peserta didik. Yang ketiga, Ki Hajar Dewantara berkali-kali menegaskan bahwa sistem pendidikan di sekolah hanyalah sebagian dari pendidikan yang dibutuhkan siswa. Yang keempat, berbagai suku bangsa di Indonesia sangat menekankan pentingnya kemandirian dalam belajar. Dan yang kelima, guru lebih berperan sebagai pemantik dan motivator bagi siswa untuk meningkatkan kualitas pembentukan dirinya. Itu Bu hasil dari diskusi kelompok kami. Baik, terima kasih anak-anak ya sudah menjawab dengan hampir tepat gitu ya. Nanti untuk selanjutnya sudah terbiasa dengan soal-soal yang bentuknya fakta dan opini atau misalkan membedakan fakta dan opini. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini kita memang harus mempelajari apa itu kalimat opini dan apa kalimat fakta supaya kita bisa membedakan yang mana yang bentuknya pendapat saja, yang mana yang bentuknya fakta agar kita tidak mudah percaya dengan isu-isu yang terjadi ya. Nah, gimana nih anak-anak hari ini belajarnya? Bisa diserap dengan baik atau masih ada yang kurang dipahami? Sudah, Bu. Dengan baik, Bu. Baik ya. Baik, untuk meyakinkan Ibu, tolong diberikan reaction-nya di Zoom-nya. Ibu pengen tahu nih perasaan kalian seperti apa setelah pembelajaran. Wah, Senang terima belajar kasih. sama Ibu. Terima kasih Aulia, terima kasih Nurwahida, Debbie, Tri Utami ini pada ngasih love ya. Yang lainnya ngasih mata love ya. Baik, terima kasih anak-anak. Masih senyum, mukanya merah-merah Bu, karena bahagia banget sama Ibu. Bahagia banget ya sama saya ya. Aduh. Kita akan melanjutkan di pertemuan berikutnya bagaimana cara menyusun opini dan fakta dalam bentuk artikel ya. Jadi kan kalian udah tahu nih dasar-dasarnya hari ini. Nanti pertemuan berikutnya kita akan menyusun opini dan faktanya untuk membuat sebuah artikel. Saya rasa cukup sampai di sini. Saya mohon bantuannya ketua kelasnya. Tadi Ana ya, ketua kelasnya ya. Boleh ditutup Ana Ya, dengan Bu, Ana, Bu. Silakan Ana. Baik, baik teman-teman.